Belakangan ini kita mungkin sering dengar istilah inflasi. Ini sebetulnya sebuah istilah di bidang ekonomi ya, yang menggambarkan tentang perubahan harga. Karena ini adalah sebuah indikator, maka nilai inflasi yang kita lihat misalnya yang ada di berita itu adalah hasil survei yang mencoba menggambarkan apa yang terjadi di market atau di pasar. Kita sendiri mungkin merasakan apa yang dimaksud dengan inflasi tersebut. Misalnya kita belanja ke pasar dan kita mendapati beberapa harga itu naik. Nah, oleh karena itu berarti di sini yang perlu kita pahami adalah pemahaman tentang bagaimana harga itu terbentuk. Nah, kalau kita ingat pelajaran dasar tentang ekonomi ya, bahwa harga itu terbentuk karena adanya titik temu antara penawaran yang diberikan oleh penjual dan permintaan yang disampaikan oleh pembeli. Nah, dari permintaan dan penawaran ini harga terbentuk. Nah, kenapa harga naik gitu ya, atau kenapa terjadi inflasi? Secara umum penyebabnya ada dua sebetulnya. Yang pertama, ada yang disebabkan oleh kenaikan dari biaya produksi. Jadi ketika penjual akan menjual barangnya, biaya produksi dari barang tersebut memang ada kenaikan, sehingga dia harus menjual dengan harga yang lebih tinggi dari biasanya. Nah, faktor penyebab yang kedua karena tekanan permintaan. Jadi sebetulnya tidak terjadi kenaikan dari biaya produksi, namun permintaan terhadap suatu barang meningkat. Kemudian yang lainnya, hubungan antara tingkat permintaan dan penawaran itu sendiri ya. Jadi misalnya inflasi bisa saja terjadi ketika penawaran itu konstan. Artinya jumlah barang yang akan dijual jumlahnya tetap, tapi permintaan dari konsumen yang akan membeli barang tersebut yang naik. Atau permintaan terhadap barang tersebut tidak ada perubahan, konstan, akan tetapi biaya untuk menghasilkan atau memproduksi barang tersebut dari pihak produsen ada peningkatan, misalnya bahan bakunya naik atau biaya tenaga kerjanya naik. Nah, sekarang isu yang mungkin berkembang saat ini di Indonesia, katanya akan terjadi inflasi ya, atau kenaikan dari harga-harga. Nah, kalau kita anggap bahwa kenaikan dari inflasi ini karena tarikan permintaan, hal ini juga sangat mungkin ya, karena kondisi kita saat ini adalah dalam fase pemulihan setelah pandemi ya, di mana pada saat pandemi itu terjadi penurunan aktivitas, penurunan kegiatan, sehingga saat pandemi permintaan relatif turun. Nah, pada saat pulih kembali, maka orang-orang mulai beraktivitas ya, kemudian kegiatan produksi juga mulai meningkat, maka ada tekanan permintaan yang akan menyebabkan kecenderungan harga naik. Nah, lebih repotnya lagi, kalau tekanan permintaan ini juga berbarengan dengan naiknya biaya produksi yang tadi disebabkan oleh kenaikan biaya bahan baku. Sebagai contoh misalnya, sebagian di antara bahan baku dibeli oleh produsen dari luar negeri dengan cara impor misalnya. Nah, di beberapa negara sudah terjadi inflasi ya. Bahkan misalnya di Amerika kita mendengar tingkat inflasi itu sampai 8,5%. Nah, kalau misalnya ada bahan yang kita beli dari Amerika atau dari negara manapun yang di negara tersebut sudah terjadi inflasi, maka impor dari bahan baku tersebut begitu didatangkan ke negara kita harganya menjadi lebih mahal dari biasanya. Nah, ini berarti
masuk ke dalam kategori cost push inflation atau inflasi karena tekanan kenaikan biaya. Tekanan kenaikan biaya juga bisa saja terjadi ketika misalnya bukan biaya bahan baku yang naik, akan tetapi biaya pendukung seperti biaya energi. Nah, yang terjadi di negara-negara lain itu kebanyakan harga-harga menjadi naik karena biaya energi yang meningkat. Di negara-negara lain relatif tidak ada yang namanya subsidi ya terhadap biaya energi seperti listrik, kemudian BBM. Ya. Jadi harga dari BBM atau listrik sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Berapapun harga yang terjadi, berapapun harga yang terbentuk, itulah harga yang harus dibayar oleh konsumen. Nah, sedangkan di negara kita, komponen dari biaya energi tersebut masih relatif rendah ya, sampai saat ini, kecuali kemarin yang Pertamax sempat naik menjadi 12.500. Tapi yang Pertalite ini masih terus disubsidi ya. Dan sampai bulan ini konon nilai subsidi itu sudah sekitar 400 triliun rupiah. Kita tidak tahu ya dalam beberapa waktu ke depan apakah APBN dari negara kita itu masih sanggup untuk mensubsidi atau tidak gitu. Karena tentunya alokasi subsidi yang bisa diberikan oleh pemerintah di dalam APBN juga sangat bergantung pada berapa pendapatan yang diterima oleh negara. Misalnya pendapatan pajak yang diterima oleh negara. Kalau misalnya sampai akhir tahun 2022 ini tidak sesuai dengan target misalnya, maka mungkin juga ada saatnya di mana nanti subsidi itu harus berkurang. Apalagi kalau misalnya harga bahan baku dari minyak yang dibeli untuk pembuatan BBM tadi terus meningkat, maka tentunya subsidi yang harus diberikan oleh APBN makin besar juga. Nah, sedangkan apa yang harus dibiayai oleh pemerintah dalam APBN itu tentunya bukan hanya subsidi, ada anggaran kesehatan, ada anggaran pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin melihat apa sebetulnya dampak dari perang yang terjadi di Eropa Timur terhadap negara kita, yang mungkin sejauh ini belum terlalu terasa ya, karena APBN masih terus mensubsidi listrik dan bensin atau BBM. Nah, kalau di titik tertentu nanti misalnya sudah tidak sanggup lagi memberikan subsidi, ya mungkin perlahan-lahan harga BBM ini akan dinaikkan begitu. Nah, ketika harga BBM itu naik, maka ini akan memberikan efek berantai terhadap hampir seluruh komoditas atau hampir seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di negara kita. Karena BBM tentunya adalah komponen dari apakah biaya pendukung dalam sebuah kegiatan produksi atau ini merupakan komponen dari biaya transportasi ya. Nah, apa yang mungkin bisa kita lakukan sehubungan dengan potensi terjadinya inflasi, karena di negara lain juga sudah terjadi, ya tentunya kita harus memprioritaskan ulang apa yang menjadi rencana dari pengeluaran kita sampai di akhir tahun 2022 ini. Prioritas yang paling utama ya dari semua kebutuhan yang kita miliki, apakah kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, perlu diprioritaskan ulang. Kemudian apabila kita juga punya tabungan, juga ini bisa kita coba optimalkan dulu. Ataupun kalau kita juga punya kegiatan investasi, ini juga investasinya dioptimalkan betul dengan mencari yang kira-kira tingkat resikonya sesuai dengan kemampuan kita, juga imbal balik atau return dari investasi tersebut yang memadai ya.
sehingga kita punya buffer ya, ataupun punya penyangga kalau misalnya dalam beberapa bulan ke depan terjadi semacam ledakan dari harga-harga atau inflasi sebagai akibat dari kenaikan harga mungkin listrik ataupun BBM.